Bab 1271. Xiang Shaoyun melancarkan serangan pedang, dengan penuh keyakinan bahwa serangannya akan mengenai sasaran, tetapi meleset, bertentangan dengan harapannya. Serangannya telah sepenuhnya terkunci pada Ming Abi, jadi mengapa bisa meleset? Dia sangat terkejut. Klonnya dengan cepat mundur setelah gagal mengenai serangan itu. Dia tahu bahwa serangan balasan akan segera datang. Benar saja, Ming Abi muncul di dekat tubuh utamanya. Ming Abi tidak hanya menghindari serangan pedang, tetapi dia juga menghindari iblis yin neraka, menunjukkan kecepatan yang menakjubkan. Hanya karena kau berhasil memaksaku menggunakan jurus Blood Escape-ku, kau bisa mati dengan bangga, kata Ming Abi sambil darah menetes dari mulutnya. Dia telah membayar dengan esensi darahnya untuk meningkatkan kecepatannya dan menghindari pukulan terakhir Xiang Shaoyun. Melakukan hal itu akan mengurangi kekuatan hidupnya dan berdampak buruk pada fondasinya. Karena itu, dia ingin menghancurkan tubuh utama Xiang Shaoyun sebagai pembalasan. Dia yakin bahwa selama dia bisa menghancurkan tubuh utama Xiang Shaoyun, tidak ada yang perlu ditakutkan dari klonnya. Dia tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan sedikit pun saat dia membanting telapak tangannya ke arah kepala Xiang Shaoyun. Serangan itu cepat dan kuat, cukup kuat untuk membunuh Xiang Shaoyun dengan satu pukulan. Xiang Shaoyun tidak dapat melarikan diri karena serangan itu terkunci padanya, tetapi dia masih dapat dengan bebas menggunakan domain neter kekaisarannya. Saat lawannya menyerang, dia melepaskan domain neter kekaisaran dan memblokir serangan telapak tangan itu dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Sebuah ledakan besar meletus di dalam domain tersebut. Kau tidak akan bisa melarikan diri, kata Ming Abi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, berusaha mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Serangan tanda jiwa dan rantai-rantai itu runtuh di hadapan Ming Abi. Dia sepertinya berusaha menghancurkan bahkan wilayah kekuasaan itu sendiri. Klon Xiang Shaoyun buru-buru mundur. Dia tidak bisa membiarkan Ming Abi menimbulkan terlalu banyak kerusakan di wilayah kekuasaan karena dialah yang akan menderita. Pedang Ibu Yin memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar kepada Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan tempur yang tidak kalah dari Ming Abi, dia akhirnya memaksa Ming Abi keluar dari wilayah kekuasaannya. Aku tak akan tenang sampai kau mati. Xiang Shaoyun sangat marah. Dia berhenti menyembunyikan kekuatannya dan menyerang dengan segenap kekuatannya. Teknik pedang Yin memiliki 9 jurus. Setiap jurus sangat ampuh. Xiang Shaoyun baru berlatih sedikit saja, namun ia sudah mampu melepaskan kekuatan luar biasa darinya. Sinar pedang yang tak berujung terus menyerang Ming Abi, membuatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Rantainya telah terpotong menjadi beberapa bagian, dan banyak luka terlihat di tubuhnya. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia pasti sudah mati. Ming Abi ingin melakukan serangan balik, tetapi Xiang Shaoyun tidak kalah cepat darinya. Dia tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Bahkan kemampuan bawaannya pun tidak terlalu efektif melawan Xiang Shaoyun. Dia merasa sangat putus asa. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menyerah. Tetapi sebagai paman kaisar, dia akan kehilangan semua prestisenya jika menyerah kepada seorang junior. Aku tak bisa dikalahkan. Aku harus membunuh anjing kampung ini, pikir Ming Abi. Dia memutuskan untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Setelah Ming Abi menghindari satu serangan lagi dari Xiang Shaoyun, energi iblisnya berubah menjadi kabut iblis dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Kabut itu bergerak cepat, langsung menyelimuti Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkan kabut itu menelannya. Dia mulai menebas sekelilingnya, mencoba menyebarkan kabut tersebut. Transformasi Dao Kabut Iblis. Ming Abi sendiri berubah menjadi bagian dari kabut, dan tubuhnya mulai larut, menyatu dengan kabut tersebut. Tidak. Ming Fu menyadari betapa menakutkannya teknik ini. Dia berteriak ketakutan. Ini adalah teknik yang akan membahayakan diri sendiri dan musuh. Ming Abi pada dasarnya mencoba untuk mati bersama Xiang Shaoyun. Ledakan. Saat Ming Abi sedang melarutkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara keras, letusannya begitu dahsyat hingga kolosem pun mulai runtuh. Tepat ketika kekuatan letusan hendak mencapai anggota klan neter kekaisaran di dekatnya, dua paman kekaisaran bergerak, seketika melarutkan gelombang kejut yang datang. Lord Ming Abi benar-benar telah mengubah dirinya menjadi bagian dari tekniknya. Ini terlalu menakutkan. Pangeran ke-19 ini terlalu kuat. Dia tidak hanya memiliki kemampuan bawaan klan kita, tetapi dia juga telah menciptakan klon. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, bahkan Lord Ming Abi pun tidak mampu menandinginya. Pangeran ke-19 ini sangat kuat, sungguh tidak adil. Jika Pangeran ke-19 bisa selamat dari ini pun, dia pasti akan tumbuh menjadi sosok yang menakutkan di masa depan. Tentu saja. Akankah perpaduan darah kita dan darah manusia selalu menghasilkan keturunan yang begitu mengerikan? Mimpi saja. Manusia rendahan bahkan tak layak disebut-sebut dalam kalimat yang sama dengan klan kita. Pangeran ke-19 mungkin pengecualian, sebuah keajaiban. Mari kita lihat apakah Pangeran ke-19 masih hidup. Tuan Abi benar-benar orang yang kejam. Saat kabut menghilang,
Kolosem telah hancur lebur. Xiang Shaoyun tergeletak di sudut, batuk darah. Jelas bagi semua orang betapa mengerikan serangan itu. Lagi pula, tubuh fisik Xiang Shaoyun sebanding dengan tubuh seorang Saint sekalipun. Bahkan seseorang seperti dia telah menderita begitu banyak kerusakan. Orang lain pasti sudah berubah menjadi genangan darah. Bagaimana dengan klon Xiang Shaoyun? Apakah ia hancur? Bagaimana dengan Ming Abi? Apakah ia bunuh diri? Ming Abi tentu saja selamat. Melayang di atas kolosem adalah inti iblis. Energi iblis berputar di sekitar inti tersebut, perlahan-lahan mengambil bentuk seolah-olah iblis sedang dibangun. Benar sekali. Transformasi Dao Kabut Iblis adalah teknik iblis terlarang. Saat seseorang menggunakannya, ia akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Namun, teknik ini juga memberinya serangan yang sangat dahsyat. Transformasi Dao Kabut Iblis mungkin tampak seperti teknik di mana seseorang binasa bersama musuhnya, tetapi bukan itu masalahnya. Inti iblis Ming Abi tetap ada dan masih dapat merekonstruksi tubuhnya. Tentu saja, seseorang perlu memiliki penguasaan yang sangat baik atas teknik ini untuk menggunakannya dengan cara ini. Selain itu, seseorang juga tidak boleh lebih lemah dari seorang Saint Iblis. Jika tidak, seseorang hanya akan mati setelah menggunakan transformasi Dao Kabut Iblis. Setelah menggunakan teknik ini, Ming Abi perlu mengonsumsi barang-barang lain untuk sepenuhnya membangun kembali tubuhnya. Untuk waktu yang lama setelah itu, ia akan berada dalam kondisi lemah. Ini benar-benar teknik terlarang yang akan membahayakan orang lain tanpa memberikan manfaat bagi diri sendiri. Dia yakin Xiang Shaoyun pasti sudah mati. Lagi pula, bagaimana mungkin tubuh bisa bertahan setelah jiwanya hancur? Sayangnya, dia sangat salah. Seperti suara dari neraka, suara Xiang Shaoyun tiba-tiba terdengar, sepertinya kau sudah kehabisan akal. Saatnya kau mati. Bab 1272. Ming Abi tidak menyangka Xiang Shaoyun baik-baik saja. Saat mendengar suara Xiang Shaoyun, hatinya langsung ciut. Dia mencoba terbang dengan inti iblisnya, tetapi energi Xiang Shaoyun menyebarkan energi iblisnya saat mencapai inti iblis tersebut. Dengan inti iblis yang digenggam di tangannya, Xiang Shaoyun dapat dengan mudah menghancurkannya. Ampuni dia, kata salah satu paman kaisar. Paman kaisar yang lain berkata, biarkan saja dia. Kurasa dia sudah mengalah pada titik ini. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya, menatap kedua paman kaisar, dan menyeringai. Ini adalah rampasan perangku. Aku yang berhak menentukan apa yang akan kulakukan dengannya. Energi terkumpul di telapak tangannya dan sepenuhnya menghapus energi Ming Abi. Ming Abi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia adalah Saint Iblis tingkat lanjut. Xiang Shaoyun belum menghancurkan inti iblis itu. Dia masih membutuhkannya. Termasuk inti Ming Pan, dia sekarang memiliki dua inti iblis yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya di tangannya. Jika dia bisa menyerap kedua inti tersebut, kultivasi iblisnya akan meningkat tajam. Kedua paman kaisar itu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu tegas. Mereka mengangkat alis mereka dengan marah. Anak muda yang sombong, kata salah satu dari mereka sebelum pergi dengan mendengus dingin. Paman kaisar yang lain menghela napas, kaum muda selalu tak kenal takut. Kuharap keberanian ini akan selalu menyertaimu. Ia pun kemudian pergi. Kedua paman kekaisaran itu bukanlah orang sembarangan, tetapi bahkan mereka pun tidak berani menghentikan Xiang Shaoyun untuk mengeksekusi lawannya di kolosem. Ini adalah pertarungan yang adil, dan pemenang berhak memperlakukan yang kalah sesuai keinginan mereka. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Ini adalah aturan klan. Para anggota Imperial Nether Clan di sekitarnya mulai bersorak. Pangeran ke-19 sungguh luar biasa. Dia yang terbaik. Pangeran ke-19, jadikan aku istrimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Pangeran ke-19 itu kuat. Ia memiliki masa depan yang cerah di hadapannya. Klan Nether Kekaisaran memuja yang kuat, terutama seseorang seperti Xiang Shaoyun, yang telah membangkitkan 3 kemampuan. Di mata mereka, seseorang seperti dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Mereka telah melupakan fakta bahwa dia setengah manusia. Karena dia adalah seseorang yang ditunjuk langsung oleh Raja Nether, tidak ada keraguan tentang identitasnya. Ming Fu merasa gembira. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia sangat senang melihat betapa kuatnya putranya. Xiang Shaoyun mengangguk kepada anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya sebelum menghampiri ibunya. Dia memegang tangan ibunya dan berkata, "Ibu, aku sudah bilang aku akan menang. Apakah ibu percaya padaku sekarang?" "Ya, putraku adalah yang terbaik," kata Mo Fu dengan gembira. Bergandengan tangan, keduanya kembali ke istana mereka. Dengan dua pertempuran itu, Xiang Shaoyun telah memantapkan posisinya di klan dan membuktikan dirinya layak menjadi pangeran ke-19. Ming Fu juga diizinkan untuk kembali ke keluarga kerajaan. Dia tidak akan lagi menghadapi diskriminasi. Ini adalah contoh sempurna seorang ibu yang meraih kejayaan bersama putranya.
Bagaimana Xiang Shaoyun bisa selamat dari serangan bunuh diri Ming Abi? Itu semua berkat ikat kepala naga jiwa neter. Dengan energi iblisnya, dia mampu mengaktifkan ikat kepala itu sepenuhnya dan membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Ikat kepala itu sekarang dapat melindungi seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya. Inilah manfaat dari kultivasi iblisnya. Hanya dengan kultivasi iblis sejati dia akan mampu memanfaatkan harta iblis dengan benar. Kabar tentang pertempuran itu dengan cepat menyebar ke seluruh klan neter kekaisaran. Semua orang mengetahui kekuatan pangeran ke-19. Mereka juga mengetahui fakta bahwa dia adalah seorang pangeran yang ditunjuk langsung oleh Raja Neter. Rencana mulai terbentuk di benak orang-orang ini. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan pangeran ke-19 selagi ia masih baru di sini, itu akan sangat menguntungkan mereka di masa depan. Dan dengan demikian, banyak iblis mulai bergerak. Beberapa mencoba mendapatkan perkenalan melalui perantara, beberapa mengirimkan hadiah, dan beberapa melamar. Akibatnya, Istana Xiang Shaoyun dipenuhi dengan aktivitas. Xiang Shaoyun sendiri terkejut dengan reaksi tersebut. Dia menyuruh Ming Helian untuk menangani para pengunjung. Adapun orang-orang yang bahkan Ming Helian pun tidak mampu tangani, dia meminta bantuan ibunya. Dia benar-benar tidak ingin berurusan dengan orang-orang itu. Ibunya mungkin anggota klan Neter Kekaisaran, tetapi dia tetap tidak mau menjalin hubungan dekat dengan semua anggota klan Neter Kekaisaran. Prioritas terbesarnya tetaplah melarikan diri dari tempat ini. Jika dia terjebak di tempat lain, dia bisa dengan mudah pergi setelah menjadi tak terlihat. Namun, kemampuan itu tidak akan terlalu efektif di sini. Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan, dia tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa fokus pada kultivasinya. Alih-alih kultivasi energi astral, ia fokus pada kultivasi energi iblis. Selain tiga kemampuan tersebut, klan Neter Kekaisaran juga memiliki banyak teknik pertempuran lainnya. Ia ingin mempelajari beberapa di antaranya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Karena ia memiliki cakram, ia memutuskan untuk mengembangkan teknik yang disebut pemusnahan 9 roda. Dengan teknik ini, ia dapat menggunakan cakram dengan tepat dalam pertempuran. Ia mengayunkan cakram berulang kali, menebas, menusuk, memutar, dan sebagainya. Ia dengan mudah mempelajari teknik ini. Hanya dalam beberapa hari, ia sepenuhnya menguasainya. Kontrolnya atas cakram menjadi sangat baik, memungkinkannya untuk melepaskan kehancuran yang besar. Ia dapat merasakan bahwa cakramnya bukanlah senjata suci biasa. Setidaknya itu adalah senjata suci berkualitas tinggi. Jika tidak, bagaimana mungkin ia mampu membelah ruang angkasa itu sendiri? Selain teknik pemusnahan 9 roda, Xiang Shaoyun juga menguasai teknik terlarang, transformasi Dao Kabut Iblis. Ini adalah teknik yang banyak dikuasai oleh anggota klan Neter Kekaisaran karena merupakan kartu truf yang bagus. Xiang Shaoyun mempelajarinya dari Ming Fu. Awalnya Xiang Shaoyun tidak ingin mempelajarinya, tetapi ketika dia mempertimbangkan bahwa dia tidak akan tahu musuh seperti apa yang mungkin dihadapinya di masa depan, dia memutuskan untuk mempelajarinya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, Xiang Shaoyun telah tinggal bersama klan Neter Kekaisaran selama 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, Xiang Shaoyun semakin jarang berbicara. Selain berkultivasi, ia hanya menghabiskan waktu bersama ibunya. Sekarang, ia adalah penguasa iblis tingkat 9 puncak. Pertumbuhannya sangat menakjubkan. Namun, pertumbuhan pesatnya tak terhindarkan. Bakat kultivasinya memang terlalu hebat. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ia berada jauh di dalam alam iblis, ia mampu berkembang dengan cepat. Di tempat lain, ia tidak akan mampu tumbuh secepat itu. Ibunya juga telah memulihkan kekuatannya dengan sangat cepat. Ia bahkan telah maju 2 tingkat, menjadi Saint Iblis tingkat 6. Jantung darah iblis bukanlah satu-satunya alasan Ming Fu mampu berkembang begitu cepat. Xiang Shaoyun juga telah memberinya inti iblis Ming Abi. Tak lama lagi, ia akan menjadi lebih kuat lagi. Mereka berdua berlatih keras agar keluarga mereka suatu hari nanti dapat bersatu kembali. Pada suatu hari yang membosankan, Xiang Shaoyun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan klan Neter Kekaisaran. Bab 1273. Raja Neter telah memanggil Xiang Shaoyun untuk kedua kalinya. Setelah diangkat menjadi pangeran ke-19, Xiang Shaoyun belum berkesempatan bertemu dengan Raja Neter. Ia menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Raja Neter. Jika ia ingin pergi, ia harus mendapatkan izin dari Raja Neter. Jika tidak, ia tidak akan bisa melarikan diri. Xiang Shaoyun merasa gembira ketika mengetahui bahwa Raja Neter telah memanggilnya. Ia tidak senang karena merasa terhormat dipanggil oleh Raja Neter. Melainkan, ia senang karena ingin menggunakan kesempatan ini untuk membujuk Raja Neter agar membiarkannya pergi. Jika anggota klan Neter Kekaisaran lainnya mengetahui apa yang ada dalam pikirannya, mereka mungkin akan mengeksekusinya karena marah. Sebagian besar penghuni Neter Kekaisaran bahkan tidak pernah bertemu dengan Raja Neter seumur hidup mereka.
Sebagai seseorang yang akan bertemu dengan Raja Nether untuk kedua kalinya, Xiang Shaoyun justru berencana untuk melarikan diri. Bagi mereka, orang seperti dia seharusnya tidak terus hidup. Sekali lagi, Xiang Shaoyun tiba di Istana Nether Kekaisaran. Seperti biasa, istana itu kosong. Hanya siluet samar Raja Nether yang terlihat di dalamnya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa melihat Raja Nether dengan jelas. Aku memberi salam kepada Raja Nether, kata Xiang Shaoyun sambil membungkuk dengan hormat. Orang ini adalah atasannya sekaligus seorang ahli, seseorang yang pantas menerima penghormatan darinya. Kau tinggal di sini padahal hatimu berada di tempat lain. Apa gunanya membiarkanmu tetap di sini, kata Raja Nether. Xiang Shaoyun merasakan seluruh tubuhnya merinding mendengar kata-kata itu. Dia sangat takut Raja Nether akan membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak bertele-tele. Punggungnya tegak lurus saat ia berkata, Raja Nether, saya mohon Anda membiarkan saya pergi. Saya berjanji tidak akan menjadikan klan Nether Kekaisaran sebagai musuh. Dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah pertaruhan yang mempertaruhkan nyawanya. Orang luar tak seorang pun bisa dipercaya. Darahmu mungkin telah berubah, tetapi kau masih memiliki emosi manusia. Kejayaan klan kita tidak penting bagimu. Sungguh tidak ada gunanya lagi mempertahankanmu, kata Raja Nether sambil menghela napas. Lakukan dua hal untuk klan, dan aku akan memberimu kebebasan. Benarkah? Xiang Shaoyun sangat gembira. Aku tidak pernah membuat janji kosong, kata Raja Nether dengan tegas. Xiang Shaoyun bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Dia takut Raja Nether akan menyuruhnya melakukan sesuatu yang sangat sulit. Dia tidak tahu apakah dia bahkan mampu menyelesaikan apa yang diminta darinya. Karena itu, dia segera menenangkan diri dari kegembiraannya. Tugas pertamamu adalah menemani anggota klan lainnya ke wilayah bekas klan pemangsa kegelapan dan melenyapkan semua yang selamat. Tugas ini akan dianggap selesai setelah membunuh 5 dari mereka. Jika kalian gagal, jangan repot-repot kembali, kata Raja Nether. Baiklah, saya terima. Apa tugas kedua? Tanya Xiang Shaoyun. Seorang anggota klan pemangsa kegelapan telah mencoba membunuh ibunya. Dia lebih dari bersedia menerima misi tersebut. Bawalah satu barang dariku ke permukaan dan antarkan ke keluarga cabang kita di sana, kata Raja Nether. Hanya itu, tanya Xiang Shaoyun. Kedua misi itu jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan. Ya, kau boleh pergi bersama para anggota klan sekarang juga. Semakin cepat kau menyelesaikan misi, semakin cepat kau bisa pergi, kata Raja Nether. Ibuku. Xiang Shaoyun ingin membawa ibunya bersamanya juga. Namun sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Raja Nether menyela, tidak. Dia tidak akan pernah bisa pergi. Jika kau menyelesaikan kedua misi dan melakukan lebih banyak hal untuk klan di masa depan, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Jelas sekali, Raja Nether bermaksud menyandera Ming Fu. Kekuatan Xiang Shaoyun saat ini memang tidak istimewa, tetapi dia pasti akan bersinar terang di masa depan. Dengan identitas unik Xiang Shaoyun, dia akan cocok untuk melakukan beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh anggota klan Nether Kekaisaran biasa. Singkatnya, Xiang Shaoyun sekarang adalah bidak catur. Tentu saja, banyak orang masih akan menganggap menjadi bidak catur dari eksistensi seperti Raja Nether sebagai prestasi yang gemilang. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus mencoba, dia mungkin akan kehilangan kesempatan untuk pergi. Setelah ia meninggalkan istana, Ming Qigeng muncul di hadapannya. Pangeran ke-19, semua orang menunggumu. Xiang Shaoyun berkata, aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ibuku sebelum pergi. Tidak perlu. Aku sudah menyuruh seseorang untuk memberitahu ibumu. Kita harus segera pergi. Ini mendesak, kata Ming Qigeng dengan tegas. Xiang Shaoyun tahu dia tidak punya pilihan, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju dan pergi bersama Ming Qigeng. Setelah beberapa saat, mereka sampai di alun-alun tempat sekitar 100 anggota klan Nether Kekaisaran berkumpul. Setiap anggota adalah kultivator yang kuat, tidak ada yang lebih lemah dari seorang Saint Iblis. Hanya klan sekuat klan Nether Kekaisaran yang dapat mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu sesingkat itu. Para anggota klan Nether Kekaisaran terkejut melihat Xiang Shaoyun. Rupanya, mereka tidak menyangka bahwa dia juga akan ikut serta dalam misi ini. Seharusnya mereka tahu bahwa klan pemangsa kegelapan sangatlah kuat. Bahkan klan Nether Kekaisaran pun harus waspada terhadap lawan seperti itu. Xiang Shaoyun bukanlah orang lemah, tetapi ini tetaplah misi yang berbahaya. Sejumlah besar rune hantu menunggu di depan mereka. Rune hantu adalah tunggangan eksklusif klan Nether Kekaisaran. Xiang Shaoyun menemukan bahwa rune hantu ini memiliki garis keturunan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada yang ada di domain Nether Kekaisarannya. Mereka semua adalah Saint Iblis. Ketika rune hantu di domainnya merasakan rune hantu ini, mereka bahkan memiliki keinginan untuk bergegas keluar dari domain tersebut.
Rune hantu di wilayah kekuasaannya dan rune hantu sebelum dia berasal dari spesies yang sama, tetapi rune hantu sebelum dia dibesarkan oleh klan Nether Kekaisaran. Dengan demikian, garis keturunan mereka jauh lebih kuat daripada rune hantu liar yang mengikuti Xiang Shaoyun. Selama bertahun-tahun, Xiang Shaoyun telah mencoba memperkuat kelima rune hantu yang melayaninya. Mereka telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi masih belum cukup kuat untuknya. Dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun dan melepaskan kelima rune hantunya. Ketika mereka muncul, para Ghost Rune lainnya mulai meneriakkan kata-kata provokatif kepada mereka. Bagi mereka, garis keturunan kelima Ghost Rune itu terlalu tipis. Bahkan anggota klan Nether Kekaisaran pun tak kuasa menahan diri untuk mengejek kelima Ghost Rune tersebut. Seorang anggota klan Nether Kekaisaran mengejek, "Pangeran ke-19, dari mana kau menemukan rune hantu ini? Rune ini terlalu lemah. Garis keturunan mereka hanya memungkinkan mereka tumbuh hingga alam penguasa iblis. Mengapa kau tidak membiarkan tungganganku menelannya?" "Benar sekali. Apa gunanya serangga-serangga ini? Saya bisa memberi Anda 10 serangga yang bisa dengan mudah membunuh 5 serangga yang Anda miliki ini," kata orang lain. Semakin banyak orang yang angkat bicara. Xiang Shaoyun mulai merasa malu. Pada saat itu, Gu Qi berteriak, "Evolusi darah." Dengan teriakan itu, 2 rune hantu yang lebih kuat melahap 2 rune hantu lainnya. Kemudian, salah satu dari keduanya melahap yang lainnya. Akhirnya, Gu Qi melahap satu-satunya yang selamat, dengan sempurna menggambarkan jalur evolusi rune hantu. Bab 1274. Ghost Rune adalah spesies yang sangat aneh. Konon, mereka adalah spesies yang diciptakan oleh klan Nether Kekaisaran, spesies yang tujuan keberadaannya adalah untuk melayani klan Nether Kekaisaran. Hanya klan Nether Kekaisaran yang tahu bahwa rumor itu tidak benar. Mereka tidak menciptakannya, mereka hanya melatih rune hantu untuk menjadi tunggangan mereka. Serangan jiwa dari rune hantu mengancam banyak ras, tetapi tidak bagi klan Nether Kekaisaran. Mereka bahkan dapat menyimpan rune hantu di domain Nether Kekaisaran mereka. Domain tersebut juga bermanfaat bagi pertumbuhan rune hantu. Karena itu, para Ghost Rune selalu tunduk pada klan Nether Kekaisaran, menjadi tunggangan eksklusif mereka. Namun karena ukurannya yang relatif kecil, sebagian besar Ghost Rune hanya dapat berfungsi sebagai tunggangan setelah mencapai usia dewasa. Rune hantu diberi tempat tinggal di wilayah klan Nether Kekaisaran. Mereka hanya akan digunakan ketika klan Nether Kekaisaran berperang. Rune hantu yang ditemukan Xiang Shaoyun mungkin adalah rune yang secara kebetulan selamat di mata air jiwa. Tanpa lingkungan seperti domain iblis, rune hantu itu selalu lemah. Baru setelah mereka mengikuti Xiang Shaoyun, mereka mulai menjadi lebih kuat. Setelah saling memangsa dan mengalami beberapa kematian dalam pertempuran, hanya 5 yang tersisa. Dan sekarang, kelima yang tersisa itu saling memangsa, meninggalkan Gu Qi sebagai satu-satunya yang selamat. Xiang Shaoyun tidak menghentikan mereka. Dia percaya ada alasan lain mengapa Gu Qi menyuruh mereka saling memangsa selain untuk mencegah mereka dipermalukan. Gu Qi merasa tertekan setelah merasakan kekuatan rune hantu di sini. Selama bertahun-tahun, mereka telah tumbuh bersama Xiang Shaoyun dan menjadi penguasa iblis. Selama 2 tahun terakhir di alam iblis, mereka juga telah melahap banyak inti iblis, yang semakin mempercepat pertumbuhan mereka. Tanpa disadari, Gu Qi sudah menjadi penguasa iblis tingkat 8. Rune hantu lainnya sedikit lebih lemah darinya. Setelah melahap semua yang lain, Gu Qi mengalami transformasi yang menakjubkan. Tidak hanya kekuatannya yang bertambah, tetapi ukurannya juga meningkat. Ketika dia membentangkan sayapnya, sayap itu hampir selebar sayap rune hantu alam suci. Sebuah rune rumit yang menyerupai wajah hantu muncul di dahinya. Rune itu bergetar dengan kekuatan yang tak terlukiskan, menyebabkan rune hantu di sekitarnya mulai berteriak gelisah. Ini adalah rune tingkat tertinggi klan kita. Bagaimana ini mungkin? Hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni yang akan memiliki rune ini. Apakah dia keturunan langsung dari leluhur kita? Tidak ada keraguan lagi. Rune yang sempurna dan sayap yang sempurna. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan murni dan kuno yang akan memilikinya. Inilah garis keturunan leluhur. Dialah penguasa masa depan kita. Para rune hantu semuanya terkejut. Dari transformasi Gu Qi, mereka dapat merasakan penindasan yang berasal dari darah leluhur mereka, menyebabkan mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Gu Qi. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya tercengang. Siapa sangka bahwa rune hantu yang mereka cemooh beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Garis keturunan leluhur adalah sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Konon, rune hantu dengan garis keturunan seperti itu bahkan bisa menandingi anggota klan Nether Kekaisaran. Mata semua orang dipenuhi rasa iri ketika mereka memandang Xiang Shaoyun. "Selamat, Pangeran ke-19, atas tunggangan rune hantu garis keturunan leluhur," kata Ming Qigeng. "Sebaiknya kau simpan dia dulu.
Waktu kita hampir habis, jadi kita tidak bisa menunggu sampai dia selesai berevolusi. Xiang Shaoyun juga tahu bahwa Guiki membutuhkan waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Tanpa ragu-ragu, ia menarik Guiki kembali ke alam neter kekaisaran. Mungkin lain kali Guiki muncul, ia akan menjadi Saint Iblis yang menakutkan. Senyum tipis terbentuk di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, aku masih belum punya tunggangan. Pangeran ke-19, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa berkuda bersama saya, sebuah suara terdengar. Ketika Xiang Shaoyun menoleh, ia melihat seorang wanita cantik menatapnya dengan senyum di wajahnya. Di antara kelompok itu, wanita tersebut berada di dekatnya dan masih relatif muda. Jelas sekali bahwa ia memiliki status yang cukup tinggi di klan tersebut, yang semakin terlihat dari ekspresi mata anggota klan neter kekaisaran lainnya yang menatapnya. Ini adalah putri ketujuh, Ming Weini, Ming Qigeng memperkenalkan. Xiang Shaoyun mengangguk dan berjalan mendekat. Saya merasa terhormat bisa berkuda bersama putri ketujuh. Karena dialah satu-satunya yang berpenampilan menarik, Xiang Shaoyun tidak menolak tawaran itu. Wanita-wanita lain terlihat terlalu biasa untuk seleranya. Karena dia tidak tertarik untuk berkendara dengan seorang pria, dia memutuskan untuk menerima ajakannya. Ming Weini mengenakan baju zirah tempur yang terbuka, hanya menutupi bagian pribadinya. Kombinasi antara sosoknya yang menggoda dan rune-rune mempesona yang terukir di kulitnya bagaikan sebuah karya seni. Bahkan, tanpa rune-rune ini, anggota klan neter kekaisaran tidak akan terlihat berbeda dari manusia biasa. Ming Weini menjilat bibirnya dan berkata, suatu kehormatan bagiku bisa berkuda bersama pangeran ke-19. Xiang Shaoyun terkekeh. Kalau begitu, kita harus berhenti bersikap terlalu sopan seperti orang asing. Ayo pergi, kata Ming Qigeng. Sebagai pemimpin kelompok ini, 100 penunggang kuda melayang ke langit atas perintahnya. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Karena semua rune hantu adalah Saint Iblis, satu kepakan sayap mereka saja sudah cukup untuk mendorong mereka jauh ke depan, menyebabkan ruang angkasa itu sendiri retak. Misi mereka adalah mencari dan membasmi anggota klan pemakan kegelapan di bekas wilayah klan pemakan kegelapan. Selain mereka, klan Iblis Abadi dan klan Naga Iblis juga telah mengirimkan pasukan elit mereka untuk berpartisipasi dalam rencana pemusnahan. Ketiga klan tersebut memandang klan pemangsa kegelapan sebagai musuh bebuyutan mereka. Jika mereka memberi klan pemangsa kegelapan kesempatan untuk pulih, dampaknya akan sangat buruk. Bekas wilayah kekuasaan klan pemangsa kegelapan terletak di pegunungan terpencil. Pegunungan dan perairan di daerah ini sepenuhnya hitam. Karena awan gelap yang selalu menutupi langit, seluruh area juga gelap gulita. Di dalam sebuah gua yang tidak mencolok terdapat sejumlah besar darah iblis yang mengalir. Seolah-olah gua itu adalah gua darah, menghadirkan pemandangan yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Dengan gemuruh yang keras, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gua dan menyebar ke seluruh area. Sebuah suara yang seolah datang dari neraka sendiri menggema, para pejuang klan kita, bangunlah. Dua telapak tangan yang menakutkan muncul dari gua darah dan merobek seluruh area seolah-olah area itu terbuat dari kertas. Dari celah tersebut, banyak sosok berterbangan keluar. Ketiga klan itu telah mengirimkan orang-orang mereka ke sini. Tinggalkan sebagian untuk mengalihkan perhatian mereka. Sisanya ikut denganku. Kita akan menyambut kembalinya leluhur kita di terowongan terlarang, suara itu terdengar lagi. Bab 1275. Di lapisan ketujuh alam iblis terdapat sebuah gunung. Ini adalah gunung tertinggi di lapisan ketujuh, dan dikenal sebagai Gunung Abadi. Gunung Abadi bukan hanya gunung tertinggi di lapisan ketujuh, tetapi juga gunung tertinggi di seluruh alam iblis. Gunung yang menjulang tinggi itu mencapai awan, seperti pilar spektakuler di alam iblis. Bahkan setelah ada selama waktu yang tak terhitung, gunung itu masih berdiri tegak. Di gunung itu tumbuh sejenis tumbuhan istimewa, yaitu rumput abadi. Sebatang rumput abadi dapat memberikan kehidupan abadi, membangkitkan orang mati, dan mengembalikan masa muda. Banyak orang telah mencoba mengambil rumput abadi dari gunung itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang selamat. Itu karena gunung abadi juga merupakan zona terlarang klan iblis abadi. Hanya patriark yang boleh tinggal di gunung itu. Klan iblis abadi diakui secara publik sebagai ras pejuang terkuat di antara semua iblis. Dengan tubuh mereka yang abadi, mereka dapat bertarung hingga tetes darah terakhir. Namun, kemampuan klan iblis abadi untuk bereproduksi bahkan lebih buruk daripada klan neter kekaisaran, dan itulah satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk menjadi penguasa seluruh wilayah iblis. Di sisi lain, setiap anggota klan iblis abadi adalah elit dengan garis keturunan yang kuat, mampu tumbuh menjadi sosok yang menakutkan. Bahkan, kekuatan garis keturunan mereka yang luar biasa mungkin menjadi alasan mengapa para wanita mereka kesulitan hamil. Kehamilan sangat sulit sehingga setiap kehamilan akan dirayakan secara besar-besaran di dalam klan. Pada hari itu, klan iblis abadi telah mengerahkan 20 anggota klan ke wilayah bekas klan pemangsa kegelapan. Anehnya,
Anggota klan iblis abadi tampak lebih mirip manusia daripada anggota klan Nether Kekaisaran. Para pria mereka tampan, dan para wanita mereka cantik. Jika bukan karena energi iblis yang kental yang terus berputar di sekitar tubuh mereka, mereka akan tampak lebih seperti dewa dan dewi dengan penampilan mereka yang sempurna. Klan pemakan kegelapan telah menunjukkan diri mereka lagi. Aku benar-benar penasaran apa yang mereka rencanakan kali ini. Apakah pelajaran dari masa lalu tidak cukup untuk membuat mereka gentar dan hidup dalam pengasingan, gumam pemimpin kelompok itu sambil mengibaskan rambut panjangnya. Mereka mungkin sedang menjalankan rencana yang mengerikan. Sayangnya bagi mereka, rencana kembalinya mereka telah terbongkar, kata seorang wanita. Apapun rencana mereka, kita perlu menghancurkan orang-orang ambisius itu, kata orang lain. Kelompok itu menunggangi burung abadi dan menuju ke bekas wilayah klan pemangsa kegelapan dengan kecepatan tertinggi mereka. Di suatu tempat di alam iblis terdapat wilayah pegunungan tertentu. Di dalam wilayah itu terdapat banyak lembah. Jika dilihat dari jauh, lembah-lembah itu tampak seperti naga, kemiripannya begitu besar sehingga lembah-lembah itu tampak hidup. Mengaum. Tiba-tiba, banyak raungan naga bergema. Satu demi satu naga terbang keluar. Masing-masing berukuran besar dengan sayap naga yang panjang. Mereka melesat di udara dengan dominan saat semuanya terbang ke arah tertentu. Mereka adalah anggota klan naga iblis, dan 200 orang yang terbang bersama merupakan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Namun, tidak semuanya menuju ke wilayah bekas klan pemangsa kegelapan. Beberapa menuju ke lapisan ke-6. Perintahkan anggota klan untuk bergerak lebih cepat ke lapisan atas dan berlatih dengan melawan manusia. Ketika Patriark menyelesaikan sesi kultivasinya, kita akan memasuki dunia manusia, kata pemimpin itu. Klan naga iblis adalah dalang di balik kekacauan di alam iblis. Tujuan mereka jelas, untuk menyerang dunia permukaan. Klan naga iblis tidak lebih lemah dari klan iblis abadi, hanya kemampuan pemulihan mereka yang lebih rendah daripada klan iblis abadi. Namun, tingkat reproduksi mereka jauh lebih tinggi daripada klan iblis abadi. Mereka juga telah kawin silang antar spesies, menciptakan berbagai jenis iblis, itulah sebabnya mereka cukup percaya diri untuk menyerang dunia permukaan. Namun, kemunculan kembali klan pemangsa kegelapan telah mengacaukan rencana invasi mereka. Di antara ketiga klan tersebut, klan naga iblis adalah klan yang paling takut pada klan pemangsa kegelapan. Karena ukuran tubuh mereka yang besar, mereka kurang cepat, yang menjadikan klan pemangsa kegelapan sebagai lawan yang sempurna bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menahan diri sedikit pun saat membasmi klan pemangsa kegelapan. Di atas punggung salah satu naga terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu saat ini terikat oleh energi iblis, dan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Ketidakmauannya untuk menjadi tawanan terlihat jelas bagi semua orang. Meskipun demikian, dia tidak tampak seperti telah mengalami luka parah. Dia hanya ditangkap. Jika Xiang Shaoyun ada di sini, dia akan sangat terkejut. Wanita ini tidak lain adalah Ye Chaomu. Bagaimana klan naga iblis menangkap Ye Chaomu? Itu cerita panjang. Sebenarnya, dia bukanlah manusia sungguhan. Dia adalah seseorang yang dibawa Xiang Yangzan keluar dari alam iblis. Identitas aslinya adalah iblis abadi. Tidak seperti Xiang Shaoyun yang merupakan iblis bawah tanah kekaisaran Bibrida, dia adalah iblis abadi murni, yang telah lama dia ketahui. Selain dirinya sendiri, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Belum lama ini, dia memasuki alam iblis dengan bergabung dalam ekspedisi perburuan iblis. Setelah melepaskan diri dari 13 elang, dia menyelinap jauh ke dalam alam iblis sendirian, ingin mencari tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Ketika dia mencapai lapisan keempat, beberapa iblis menangkapnya, dan akhirnya dia diserahkan kepada klan naga iblis. Karena identitasnya, dia dibawa ke lapisan ketujuh. Klan naga iblis berusaha menukarnya dengan rumput abadi dari klan iblis abadi. Klan naga iblis yakin klan iblis abadi tidak akan pelit dalam pertukaran ini. Saat itu, 3 kelompok berbeda sedang menuju ke bekas wilayah klan pemakan kegelapan. Tempat itu dipenuhi dengan sesuatu yang disebut racun darah jahat, penghalang alami yang diciptakan klan pemakan kegelapan untuk melindungi wilayah mereka. Racun darah yang mengerikan itu dapat merusak kekuatan hidup dan darah seseorang. Racun itu juga dapat menghambat kemampuan bawaan iblis manapun, sehingga menjadi kartu truf klan pemangsa kegelapan ketika mereka menyerang 3 klan utama. Tentu saja, racun bukanlah satu-satunya keahlian mereka. Seperti klan Nether Kekaisaran, mereka juga memiliki 4 kemampuan bawaan. Melahap kegelapan, melahap transformasi, melahap letusan, dan melahap racun. Kemampuan memakan kegelapan memungkinkan mereka untuk melahap semua variasi energi gelap dan mengikis segalanya untuk membentuk dunia kegelapan. Dengan kemampuan ini, klan pemakan kegelapan dapat langsung melahap serangan energi jahat apapun sebelum mengembalikannya kepada musuh mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu kemampuan mereka yang paling ditakuti.
Devouring Transformation adalah kemampuan yang memungkinkan mereka untuk mengambil berbagai macam bentuk dan menciptakan banyak variasi dalam pertempuran untuk mengejutkan lawan. Kemampuan Devouring Eruption memungkinkan mereka untuk meledakkan diri kapan saja sebelum meregenerasi tubuh mereka. Selama mereka memiliki energi gelap yang cukup untuk melahap, mereka dapat dengan cepat menumbuhkan kembali diri mereka sendiri. Ini adalah kemampuan yang sama yang digunakan anggota klan Dark Devourer selama serangan mendadak terhadap Ming Fu. Racun pemangsa adalah racun yang tumbuh di tubuh mereka. Klan pemangsa kegelapan tidak hanya dapat melahap racun ini, tetapi mereka juga dapat memuntahkan racun tersebut untuk membunuh musuh-musuh mereka. Dengan keempat kemampuan ini, tidak mengherankan jika klan pemangsa kegelapan bisa menjadi salah satu dari 4 klan iblis terkemuka. Wujud asli klan pemangsa kegelapan agak aneh. Masing-masing dari mereka bertubuh pendek dengan kepala botak, 3 mata hitam berbentuk aneh, mulut yang sangat besar dan menakutkan, duri yang tumbuh di punggungnya, ekor berbentuk unik, dan 4 anggota tubuh. Anggota tubuh bagian depan mereka ramping dan kecil, sedangkan anggota tubuh bagian belakang mereka kokoh dan kuat. Bab 1276. Klan pemangsa kegelapan telah diburu hingga hampir punah, dan beberapa anggotanya yang selamat telah diusir dari wilayah iblis melalui terowongan terlarang. Satu-satunya alasan masih ada beberapa anggota yang selamat di wilayah iblis adalah karena mereka telah menyembunyikan beberapa anggota mereka sebelum serangan ketiga klan tersebut. Mereka baru kembali setelah ketiga klan tersebut mundur dari wilayah mereka. Mereka telah bersembunyi dan memulihkan diri selama ini. Awalnya, mereka tidak berencana untuk mengekspos diri mereka sedini ini. Sayangnya, salah satu pengintai mereka tidak dapat mengendalikan diri dan memutuskan untuk memangsa seseorang, yang menyebabkan keberadaan mereka terungkap. Karena itu, mereka terpaksa mempertahankan diri sekali lagi. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan menghadapi ketiga klan itu secara langsung. Hanya sebagian dari mereka yang ditinggalkan sebagai pengalih perhatian sementara sisanya menuju terowongan terlarang. Mereka dapat merasakan keberadaan anggota klan mereka di sisi lain terowongan. Mungkin mereka dapat membawa anggota klan mereka kembali ke alam iblis, atau mungkin mereka dapat pergi melalui terowongan itu. Singkatnya, mereka memegang kendali. Suatu hari nanti mereka akan kembali untuk membalas dendam. Xiang Shaoyun telah melakukan perjalanan bersama anggota klan Neter Kekaisaran selama beberapa hari. Selama beberapa hari itu, dia telah sangat menderita. Dia sebelumnya telah setuju untuk berkuda bersama Ming Wei ini, tetapi Ming Wei ini telah memanfaatkan dirinya berkali-kali selama perjalanan bersama. Dia yakin bahwa wanita ini pasti sedang birahi. Seluruh tubuhnya menempel erat padanya. Dia akan menghembuskan napas menggoda ke arahnya sesekali, tangannya terus-menerus menjelajahi seluruh tubuhnya. Bahkan orang yang kurang berakal sehat pun bisa melihat apa yang Ming Wei ini coba lakukan. Anggota klan Neter Kekaisaran lainnya dipenuhi rasa iri ketika melihat Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun sendiri tidak tertarik. Wanita ini terlalu agresif. Dia jelas bukan tipe wanita yang disukainya. Awalnya, dia menahan provokasi wanita itu. Tujuannya adalah untuk berbaur dengan anggota klan Neter Kekaisaran tanpa terlalu dekat dengan mereka. Dia juga tidak ingin terlalu menonjol. Sayangnya, dia telah mencapai batas ketahanannya. Putri ketujuh, aku tidak tertarik padamu. Berhentilah memprovokasiku, kata Xiang Shaoyun datar. Ming Wei ini tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu malu karena banyak orang? Jangan khawatir, aku akan mencari tempat yang lebih sepi. Mari kita bersenang-senang di sana. Aku janji ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagimu. Xiang Shaoyun tersenyum getir dan berkata, Putri ketujuh, aku dibesarkan di antara manusia. Aku adalah orang yang konservatif. Kita akan bicara ketika aku tertarik padamu di masa depan. Ia merasa penolakannya sudah cukup jujur, tetapi kesabaran Ming Wei ini sungguh luar biasa. Ia berkata, baiklah. Aku mengerti. Setelah misi ini, putri ini akan memberimu pengalaman yang tak terlupakan. Bahkan saat berbicara, dia dengan lembut menggeser jarinya ke bawah dada pria itu, hampir mencapai alat kelaminnya. Pria itu meraih tangannya dengan panik dan berkata, berhenti memprovokasi saya, atau saya mungkin benar-benar akan membunuhmu. Dia terpaksa bersikap garang, atau wanita ini akan menjadi semakin berani. Ya, ini dia. Sikap mendominasi seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang pria sejati, kata Ming Wei ini sambil menjilat bibirnya. Xiang Shaoyun merasa wanita ini seperti orang gila. Untungnya, peringatannya berhasil. Setidaknya, wanita itu berhenti menyentuhnya, sehingga ia bisa melakukan perjalanan dengan tenang. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya sampai di bekas wilayah klan pemangsa kegelapan. Ketika Ming Qigeng melihat racun darah tebal dan mengerikan di bawah mereka, dia berkata, klan pemakan kegelapan memang masih ada. Dari kelihatannya, jumlah mereka cukup banyak. Tuan Qigeng, mari kita serang segera dan hancurkan tempat ini. Aku tidak percaya mereka bisa terus bersembunyi dari kita, usul seseorang.
Yang lain juga menyampaikan saran serupa. Ming Qigeng melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Raja Nether telah mengatakan bahwa kalian semua hanya di sini untuk berlatih dan memahami klan pemakan kegelapan. Berusahalah sebaik mungkin untuk bertarung sendiri dan buktikan bahwa kalian memiliki potensi untuk berdiri sendiri di masa depan. Para pangeran dan putri, saatnya kalian bergerak. Adapun kami yang lain, kami akan bertugas mengawasi dan mencegah anggota klan pemakan kegelapan melarikan diri. Ke-10 pangeran dan ke-5 putri itu tercengang. Jelas, pengaturan ini benar-benar kejutan bagi mereka. Setelah pulih dari keterkejutan, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Lihat saja. Aku akan membasmi mereka semua, kata seorang pangeran dengan percaya diri sebelum terjun dari udara. Mari kita lihat seberapa hebatnya klan pemangsa kegelapan yang berani menantang ketiga klan itu, kata seorang pangeran lain sambil menghunus senjatanya dan ikut terjun. Satu demi satu, para pangeran dan putri terjun ke bawah, tanpa menunjukkan rasa takut akan racun darah yang mematikan. Pangeran ke-19, mengapa kau tidak bergerak? Tanya Ming Qigeng. Aku tidak terburu-buru untuk mati, jawab Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Begitu dia berbicara, racun darah yang jahat itu melonjak dan menyelimuti para pangeran dan putri. Para pangeran dan putri bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Mereka langsung mengerahkan kekuatan, berusaha mendorong racun darah jahat itu kembali. Mereka yakin dapat dengan mudah mendorong racun itu pergi. Namun, saat mereka menyentuh racun itu, energi mereka langsung lenyap. Penghalang pertahanan mereka tidak mampu menghentikan racun tersebut. Salah satu dari mereka meraung kesakitan. Jelas, orang itu telah menjadi korban racun tersebut. Beberapa berhasil mundur tepat waktu, sementara beberapa lainnya mampu meledak dengan kekuatan yang lebih besar untuk menyebarkan racun di sekitar mereka. Beberapa sosok melesat dengan kecepatan luar biasa dan langsung mencapai para pangeran dan putri seperti hantu. Sosok-sosok itu tak lain adalah anggota klan pemangsa kegelapan. Dengan menggunakan racun darah yang mengerikan, mereka melancarkan serangan dahsyat. Para pangeran dan putri terjerumus ke dalam kekacauan. Karena ketakutan oleh racun darah yang mengerikan itu, mereka bahkan tidak mampu memberikan perlawanan yang tepat. Untungnya, mereka mampu dengan cepat mengaktifkan kemampuan mereka dan terlibat dalam pertempuran dengan lawan-lawan mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah para suci iblis. Awalnya, mereka semua mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menyelesaikan misi karena mereka hanya perlu membunuh beberapa anggota klan pemangsa kegelapan masing-masing. Baru ketika pertempuran dimulai, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Kemampuan penglahap kegelapan dari klan pemangsa kegelapan terlalu menakutkan. Bahkan domain Nether kekaisaran pun bisa dilahap. Racun darah jahat yang mereka muntahkan dari mulut mereka juga sangat kuat. Para pangeran dan putri mengalami kesulitan luar biasa untuk bertahan melawan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi racun itu untuk membunuh dua pangeran. Orang bisa melihat betapa menakutkannya racun darah jahat itu, karena bahkan para suci iblis pun tidak bisa bertahan darinya. Klan pemakan kegelapan memang kuat, tapi mereka tetap bukan sesuatu yang istimewa, ujar Xiang Shaoyun datar sambil akhirnya bergerak. Bab 1277. Para anggota klan Nether kekaisaran yang mengamati dapat dengan jelas melihat betapa kuatnya klan pemangsa kegelapan. Dari 15 pangeran dan putri, 2 telah tewas. Ini adalah kerugian besar. Bahkan mereka yang selamat pun kesulitan untuk tetap hidup. Racun darah yang mengerikan itu terlalu merusak. Tentu, mereka bisa bertahan melawan racun itu melalui berbagai teknik pertempuran, tetapi membunuh satu iblis pemangsa gelap pun bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kata-kata Xiang Shaoyun, yang dipenuhi dengan rasa jijik, membuat mereka semua terkejut. Mereka semua merasa dia hanya menggertak. Di antara para pangeran dan putri, Xiang Shaoyun memiliki kultivasi iblis terendah. Bahkan dengan kekuatan tempurnya yang mengesankan, dia seharusnya tidak terlalu sombong. Mereka tidak tahu, Xiang Shaoyun tidak sedang membual. Dia benar-benar bisa membunuh anggota klan pemakan kegelapan dengan mudah. Xiang Shaoyun menukik dan menyerang anggota klan pemangsa kegelapan. Tiba-tiba, tubuhnya menyala dengan kobaran api yang dahsyat. Saat api melilit cakramnya, dia melemparkan cakram itu. Seketika, cakram itu mendarat di hadapan iblis pemangsa kegelapan. Iblis itu berseru panik dan buru-buru menghindar ke samping. Sayangnya, dia tidak cukup cepat. Cakram itu menebasnya, membuat darahnya menyembur ke segala arah. Keuntungan menggunakan cakram adalah kemampuannya untuk dikendalikan dari jarak jauh. Api yang berkobar-kobar melilit cakram juga merupakan penangkal yang ampuh bagi iblis pemangsa kegelapan. Iblis itu terbakar, menyebabkannya mundur dengan tergesa-gesa karena kesakitan. Dengan mundurnya iblis itu, tekanan pada Ming Wei ini berkurang. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Terima kasih, Pangeran ke-19. Aku akan membalas budimu setelah membunuh orang ini." Kemudian, dia dengan ganas menyerang balik iblis yang mundur itu. Xiang Shaoyun tidak repot-repot mengejar iblis tersebut.
Dia bisa merasakan lebih banyak iblis pemangsa gelap mendekati medan perang. Ayo, lawan saja. Ini hanya akan memudahkanku untuk menghabisi kalian semua sekaligus, kata Xiang Shaoyun sambil menyeringai. Setelah tinggal lebih dari setahun di klan, dia hampir gila karena bosan. Akhirnya, dia memiliki jalan untuk melepaskan diri. Dia melepaskan domain neter kekaisarannya dan mengaktifkan tanda jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seketika menimbulkan kekacauan di area tersebut dengan kekuatan petir dan apinya. Dua kekuatan yang sangat kuat itu sepenuhnya membersihkan udara dari racun. Yun Flame pernah diberi api iblis, yang memungkinkannya untuk langsung berubah menjadi api iblis. Dengan energi iblis Xiang Shaoyun, Yun Flame semakin mudah menghasilkan api iblis untuk digunakannya. Selain itu, tulang petirnya juga memberinya energi petir yang tak terbatas. Dengan kedua energi tersebut bekerja bersama, dia dapat dengan mudah membersihkan racun darah yang berbahaya. Kedua energi inilah yang menyebabkan dia menunjukkan rasa jijik yang begitu besar terhadap klan pemakan kegelapan. Setelah racun darah yang berbahaya itu hilang, para pangeran dan putri lainnya menghela napas lega. Alih-alih menyerbu musuh mereka dengan gegabah, mereka menyerang dari jauh. Rentetan serangan dilancarkan ke tanah saat mereka mencoba memaksa lebih banyak iblis pemakan kegelapan keluar dari persembunyian. Semakin banyak iblis pemangsa gelap muncul. Salah satu dari mereka memasuki alam neter kekaisaran Xiang Shaoyun dan langsung menggunakan kemampuan letusan pemangsa, mencoba menghancurkan alam tersebut melalui peledakan diri. Selama berada di klan, Xiang Shaoyun telah banyak belajar tentang berbagai iblis dari ibunya, termasuk kemampuan klan pemangsa kegelapan. Karena itu, dia sepenuhnya waspada terhadap kemampuan mereka. Saat iblis pemangsa kegelapan meledakkan diri, Xiang Shaoyun mengecilkan domain neter kekaisaran dan mengusir iblis pemangsa kegelapan keluar dari wilayahnya. Sebuah ledakan besar meletus, memenuhi udara dengan racun darah yang mengerikan. Bahkan sedikit saja racun itu dapat dengan mudah membunuh seorang Saint Iblis. Iblis pemangsa kegelapan tidak akan mati hanya dengan ledakan diri. Sekumpulan energi berkumpul sebelum menukik ke dalam tanah. Setelah ledakan diri, iblis pemangsa kegelapan membutuhkan waktu untuk pulih dan meregenerasi tubuhnya. Teknik itu secara konsep cukup mirip dengan transformasi Dao Kabut Iblis Klan Neter Kekaisaran, dengan kecepatan pemulihan yang jauh lebih tinggi. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkan iblis itu menyelesaikan rekonstruksi tubuhnya. Sebuah busur muncul di tangan Xiang Shaoyun. Dia menarik busur dan melepaskan anak panah ke arah iblis itu. Suara mendesing. Kobaran api yang dahsyat melilit anak panah saat melesat di udara. Anak panah itu menembus inti iblis. Dengan ledakan, iblis pemangsa kegelapan itu mati untuk selamanya. Para anggota klan Neter Kekaisaran di sekitarnya membelalakan mata karena takjub. Salah satu dari mereka menelan ludah dan berkata, apakah ini kekuatan pangeran ke-19? Ini sangat menakutkan. Tidak, ini baru setengah kekuatannya. Dia bahkan belum menggunakan klonnya. Keadaan terlihat buruk bagi iblis pemangsa kegelapan, kata orang lain. Serangan-serangan efektif Xiang Shaoyun telah sepenuhnya memenangkan pengakuan mereka. Mereka masing-masing memiliki kartu truf, tetapi tak satu pun dari mereka yang dapat dengan mudah membunuh iblis pemakan kegelapan. Xiang Shaoyun dapat melenyapkan musuh-musuhnya secara sistematis dan cerdas. Mereka tidak bisa. Bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak berusaha keras untuk memahami klan pemakan kegelapan dan mempersiapkan diri untuk pertarungan ini. Bahkan sebagai sesama iblis, mereka semua percaya bahwa klan pemakan kegelapan telah dilenyapkan. Mereka memandang klan pemakan kegelapan sebagai klan yang gagal dan tidak penting. Bagi Xiang Shaoyun, ceritanya berbeda. Dia sangat memahami pentingnya mengenal musuh. Dalam perjalanannya ke sini, dia telah membayangkan berbagai skenario dengan klan pemangsa kegelapan sebagai musuhnya. Dengan persiapan yang matang, dia mampu dengan mudah membunuh lawan-lawannya. Klan Neter Kekaisaran, kalian tak tertahankan. Kalian semua akan mati, sebuah suara menggema dari bawah racun darah yang mengerikan. Kemudian, dua tangan besar berlumuran darah muncul dan meraih para pangeran dan putri. Serangan mengerikan itu datang dengan cepat dan dahsyat, seolah-olah tangan-tangan itu hendak meraih langit itu sendiri. Tangan-tangan ini jelas milik keberadaan di luar alam iblis suci. Pada saat itu, Ming Qigeng bergerak. Dia telah mengamati medan perang dengan saksama. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan kedua tangan dan melepaskan gerbang Yin Neter. Kedua tangan itu terseret masuk. Kemudian, sesosok iblis Yin Neter yang sangat kuat melangkah keluar. Singkirkan para penyintas klan pemangsa kegelapan, perintah Ming Qigeng dengan dingin. Atas perintahnya, anggota klan Neter Kekaisaran lainnya berhenti menonton. Mereka menyerang bersama, membombardir area tersebut dengan banyak serangan dahsyat. Klan pemangsa kegelapan tentu saja tidak akan tinggal diam saat serangan itu menghantam mereka. Mereka terbang bersama dan melepaskan kartu andalan mereka. Letusan pemangsa. Sebuah ledakan besar terjadi,
menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan ruang angkasa itu sendiri runtuh, melepaskan arus energi yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dunia itu sendiri akan berakhir. Bab 1278. Pertempuran antara klan Nether Kekaisaran dan klan Pemangsa Kegelapan berhenti sementara. Untuk berjaga-jaga, klan Nether Kekaisaran telah mengirim dua ahli alam dewa lainnya selain Ming Qigeng untuk misi ini. Keduanya menyegel area tersebut, mencegah klan Pemangsa Kegelapan melarikan diri. Namun, klan Pemangsa Kegelapan sangat kejam. Mereka memutuskan untuk meledakkan diri secara kolektif. Ditambah dengan persiapan mereka sebelumnya, Iblis Pemangsa Kegelapan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Sejumlah besar anggota klan Nether Kekaisaran putus asa melihat ledakan itu. Mereka kuat, tetapi dengan banyaknya racun darah jahat yang menyebar dari ledakan itu, mereka tidak dapat melarikan diri. Untungnya, para ahli alam dewa dari klan Nether Kekaisaran bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Pada saat kritis, mereka bergerak dan melemparkan banyak anggota klan Nether Kekaisaran menjauh. Namun, masih ada beberapa yang telah melangkah terlalu jauh dan tidak dapat diselamatkan tepat waktu. Di antara mereka yang tidak dapat diselamatkan tepat waktu adalah Xiang Shaoyun dan beberapa pangeran dan putri. Mereka berada paling dekat dengan tanah dan tidak dapat menghindari ledakan tepat waktu. Sialan klan Pemangsa Kegelapan. Kita harus membasmi mereka. Ming Qigeng sangat marah. Dia mengira para penyintas klan Pemakan Kegelapan tidak akan terlalu kuat, itulah sebabnya dia tidak terlalu khawatir melatih para pangeran dan putri dengan pertempuran ini. Namun, klan Pemakan Kegelapan telah mempersiapkan diri dengan baik, mengejutkan mereka sepenuhnya dengan ledakan ini. Dari 100 anggota klan Nether Kekaisaran yang berpartisipasi dalam misi ini, mungkin sepertiga dari mereka tewas dalam ledakan tersebut. Beberapa iblis pemangsa kegelapan yang kuat merobek ruang angkasa dan mulai melarikan diri ke segala arah. Karena Ming Qigeng dan dua ahli alam dewa lainnya terlalu sibuk menyelamatkan anggota klan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan segel yang mengelilingi area tersebut. Hal ini memberi kesempatan kepada iblis pemangsa gelap untuk melarikan diri. Tepat ketika Ming Qigeng hendak mengejar, semacam kekuatan muncul dan melilit iblis pemangsa gelap yang melarikan diri. Semua anggota klan pemakan kegelapan pantas mati. Sebuah suara menggema. Ruang angkasa kembali disegel. Segel itu begitu kuat sehingga sepertinya tidak mungkin ada yang bisa membebaskan diri. Tidak jauh dari situ, sesosok tegap muncul. Itu adalah Dewa Iblis yang mengesankan. Ketika dia mengangkat telapak tangannya dan menurunkannya, seolah-olah langit itu sendiri runtuh. Telapak tangan itu mengenai iblis pemangsa gelap Dewa Iblis, seketika menghancurkan iblis itu menjadi berkeping-keping. Dari arah yang berbeda, seekor naga raksasa muncul. Dengan satu semburan napas naga, kekuatan dahsyat menerjang dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Klan Iblis Abadi dan klan Naga Iblis telah tiba. Dengan tambahan mereka, para iblis pemangsa kegelapan Dewa Iblis benar-benar terjebak. Adapun mereka yang berhasil melarikan diri, mereka hanya bisa terus melarikan diri dan fokus pada perlindungan diri. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup, perintah ahli dari klan Iblis Abadi. Singkirkan semua bajingan kotor itu, perintah ahli dari klan Naga Iblis. Mereka secara pribadi berurusan dengan anggota terkuat dari klan pemakan kegelapan. Anggota junior mereka dapat menangani yang lainnya. Klan Iblis Abadi dan klan Naga Iblis pun bergabung dalam pemusnahan klan pemakan kegelapan. Adapun klan Nether Kekaisaran, meskipun menderita kerugian yang cukup besar, mereka tidak gentar. Mereka terus maju dengan berani, tidak berhenti sampai semua anggota klan pemangsa kegelapan tewas. Klan pemangsa kegelapan bukanlah lawan yang mudah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menghindari kematian, jadi mereka bertarung tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Lagi pula, tujuan mereka adalah mati di sini, dan mereka siap mengorbankan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan Xiang Shaoyun? Apakah dia masih hidup? Dia menabrak gunung. Dia batuk darah dan tampak sangat menyesal, tetapi dia masih bernapas. Dia selamat hanya karena mengenakan ikat kepala naga jiwa Nether. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia pasti sudah mati. Setelah darahnya berubah dan ia memperoleh kultivasi iblis, kedekatannya dengan ikat kepala naga jiwa Nether telah mencapai 100%. Ia telah mengetahui bahwa ikat kepala itu juga dapat memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Tepat pada saat anggota klan pemangsa kegelapan meledakkan diri, ikat kepala itu berdenyut, mengingatkannya akan bahaya yang akan datang. Ia segera mengenakan ikat kepala itu dan melindungi dirinya dari ledakan tersebut. Ikat kepala itu tidak mengecewakan dan membuktikan nilainya sebagai harta karun klan Nether Kekaisaran. Ia berhasil melindunginya dari ledakan diri seorang ahli alam dewa. Meskipun demikian, Xiang Shaoyun tetap menderita luka serius. Ia terpaksa mulai menyembuhkan dirinya sendiri dengan cairan petirnya, yang merupakan cara tercepat yang bisa ia lakukan. Dia baru membunuh satu iblis pemangsa gelap sejauh ini. Dia perlu membunuh 4 lagi untuk menyelesaikan misinya.
Dan tanpa menyelesaikan misi tersebut, dia akan selamanya terjebak di klan Nether Kekaisaran. Sambil menyembuhkan dirinya sendiri, klon jiwanya terbang keluar dengan ikat kepala naga jiwa Nether di kepalanya dan cakram di tangannya. Ia langsung menyerbu medan perang yang kacau. Semua iblis pemangsa kegelapan adalah milikku, seperti orang gila, Xiang Shaoyun meraung dan menyerang iblis pemangsa kegelapan yang dikelilingi oleh beberapa lawan. Dia mengayunkan cakram. Dengan penguasaannya yang tinggi atas cakram dan keuntungan dari serangan mendadak, ia mampu menyerang bagian vital iblis itu dengan cakramnya, membunuhnya seketika. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya terdiam. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil menjebak iblis pemangsa gelap. Tepat ketika mereka hendak membunuhnya, Xiang Shaoyun mencuri mangsa mereka. Seandainya dia bukan anggota klan mereka, mereka mungkin sudah mengutuknya. Lagi pula, mereka juga ingin membunuh beberapa iblis pemangsa gelap. Untungnya, masih ada beberapa iblis pemangsa gelap di dekat mereka. Ada cukup target untuk mereka semua. Setelah membunuh target pertamanya, Xiang Shaoyun memfokuskan perhatiannya pada iblis pemangsa gelap yang berbeda. Target baru ini sedang bertarung melawan naga iblis, tetapi naga iblis itu tampaknya tidak mampu melukai iblis pemangsa gelap itu secara signifikan. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun bergegas mendekat. Bergerak seperti hantu, dia memasuki medan pertempuran mereka dan mengayunkan cakramnya. Cakram itu membelah ruang dan langsung mengenai iblis pemangsa kegelapan. Xiang Shaoyun mengira serangannya akan mengenai sasaran, tetapi targetnya menghindari serangan itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari mana manusia ini berasal, raungan naga iblis itu? Xiang Shaoyun mengabaikan naga itu. Dia menggunakan 9 langkah Nether milik Overlord, menerjang maju, mengumpulkan kekuatannya, dan mengirimkan sambaran petir ke arah iblis pemangsa kegelapan itu. Matilah! Iblis pemangsa kegelapan itu adalah seorang Saint iblis tingkat menengah, posesing kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dengan raungan, tubuhnya berputar. Banyak anak panah yang terbuat dari racun darah jahat muncul dan melesat ke arah Xiang Shaoyun dan naga-naga di sekitarnya. Naga-naga itu sangat takut akan racun tersebut. Mereka buru-buru mundur sambil berusaha menangkis panah-panah itu dengan penghalang energi mereka. Xiang Shaoyun adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan rasa takut saat ia menghentakkan kakinya. Petir menyambar kaki yang turun dan menyebarkan racun yang tak terbatas. Kaki itu menghantam kepala iblis, menyebabkan wajahnya berubah bentuk. Matilah! Iblis itu meraung dan berubah menjadi gumpalan daging berbentuk aneh, melilit Xiang Shaoyun. Bab 1279. Keempat kemampuan klan pemangsa kegelapan masing-masing merupakan kemampuan luar biasa. Transformasi pemangsa pun tidak terkecuali. Iblis pemangsa kegelapan telah berubah bentuk dengan cara yang sama sekali tidak logis. Xiang Shaoyun benar-benar terkejut dan terjebak dalam pertarungan dengan lawannya. Pada saat yang sama, kekuatan pemangsa yang dahsyat muncul dan mulai menyerap energi iblisnya. Setiap iblis akan langsung menjadi tidak berguna begitu kehilangan energi iblisnya. Inilah yang membuat iblis pemangsa kegelapan begitu menakutkan. Sayangnya bagi iblis pemangsa kegelapan ini, dia telah salah perhitungan. Selain energi iblis, Xiang Shaoyun juga memiliki energi astral. Iblis pemangsa kegelapan tidak mampu menguras energinya sepenuhnya. Menarik, kata Xiang Shaoyun. Dengan mendengus, kekuatan petir dan api menyembur dari tubuhnya. Mengaum. Iblis pemangsa gelap itu buru-buru mundur sambil meraung kesakitan. Tepat saat iblis itu mundur, Xiang Shaoyun memusatkan seluruh energi api dan petirnya pada iblis tersebut. Bencana petir bintang berapi. Bahkan Saint iblis tingkat 5 pun tidak akan mudah selamat dari serangan ini. Iblis pemangsa kegelapan sangat takut akan kekuatan yang ekstrim. Dengan serangan api dan petir yang tiada henti, iblis pemangsa kegelapan ini terbunuh. Naga-naga jahat di sekitarnya tercengang. Iblis pemangsa gelap yang mereka anggap sebagai lawan yang sangat sulit ternyata telah dikalahkan dengan begitu mudah. Tentu saja, mereka juga menyimpulkan bahwa kemenangan mudah itu hanya karena penguasaan Xiang Shaoyun atas kekuatan yang mampu melawan iblis pemangsa gelap. Mereka tidak menganggap Xiang Shaoyun sebagai manusia, karena mereka dapat melihat rune klan Nether Kekaisaran di dahinya, yang bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk mempedulikan bagaimana naga-naga itu menatapnya. Seekor iblis pemangsa gelap melancarkan serangan mendadak padanya. Penyerang itu berubah menjadi 8 anak panah darah dan menembaknya dari berbagai arah, tiba dengan cepat. Iblis ini bahkan lebih kuat dari lawannya sebelumnya. Xiang Shaoyun bereaksi cepat dan mengacungkan cakramnya, memunculkan 9 roda yang menghalangi semua panah yang datang. Kau tak bisa lolos dariku. Iblis pemangsa gelap itu mendengus dan menggabungkan ke-8 anak panahnya sebelum mengubah anak panah itu menjadi gumpalan kabut yang menyelimuti Xiang Shaoyun, menyerangnya dengan racun darah yang mengerikan dan kekuatan pemangsa yang menakutkan. Xiang Shaoyun merasakan tekanan hebat menimpanya. Selain menyerap energinya, lawannya juga menggunakan racun. Kombinasi itu telah melampaui kemampuan pertahanannya. Penyerang ini jelas merupakan Saint iblis tingkat lanjut.
Jika Xiang Shaoyun tidak mampu menahan serangan itu, dia akan dilahap hingga lenyap. Dia tidak mampu lagi menahan diri. Dia langsung meledak dengan kekuatan, melepaskan niat tinju tak terbatas yang mengancam untuk menghancurkan bahkan bintang-bintang sekalipun. Tinju penghancur kosmos Dao. Ruang angkasa runtuh saat tinju yang tak terbendung melesat ke depan. Bahkan seorang Saint Iblis tingkat akhir pun tak mampu menghentikan pukulannya. Serangkaian ledakan meletus saat tinju 9 warna itu melesat ke depan, melenyapkan segala sesuatu di jalannya. Serangan iblis pemangsa gelap itu gagal total, dan pukulan itu bahkan melukai tubuh iblis itu dengan parah. Matanya membelalak saat dia berteriak, "Manusia!" Sekalipun dia benar-benar idiot, dia masih bisa mengenali kekuatan yang digunakan oleh Xiang Shaoyun. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh iblis. Tapi lalu kenapa? Dia sudah terluka parah. Akankah Xiang Shaoyun mengampuninya? Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Selamat, kamu mendapatkan jawaban yang benar. Sayang sekali tidak ada hadiah untuk itu." Sambil mengucapkan itu, dia berkelebat dan muncul di belakang iblis sebelum menggunakan jurus bintang api bencana petir miliknya. Iblis itu segera bereaksi dan mencoba menangkis serangan sambil melarikan diri. Tetapi dengan perhatian penuh Xiang Shaoyun tertuju padanya, bagaimana dia bisa lolos? Ledakan petir dan api terus bergemuruh, mewarnai area tersebut dengan warna ungu dan merah saat dia membunuh lawannya. Ini adalah iblis pemangsa kegelapan keempat yang dia bunuh. Dia hanya membutuhkan satu lagi untuk menyelesaikan misinya. Sayangnya, tidak banyak iblis pemangsa gelap di sekitarnya. Dengan ketiga klan yang bekerja sama, banyak yang telah terbunuh. Ketiga klan juga menderita beberapa korban, tetapi mereka masih memegang kendali penuh. Xiang Shaoyun mengamati sekelilingnya dan menemukan iblis pemangsa kegelapan yang masih hidup, seorang Saint Iblis Agung. Iblis itu saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan seorang ahli klan Iblis Abadi. Iblis Abadi itu tidak cukup kuat untuk menghadapi Saint Iblis Agung, tetapi itulah satu-satunya iblis pemangsa kegelapan yang masih hidup yang dia temukan. Aku tidak boleh gagal dalam misi ini. Orang ini harus mati di tanganku, gumam Xiang Shaoyun sambil mengertakkan giginya dan menyerbu maju. Dia mengaktifkan gerbang Yin Nether dan meraung, "Setan Yin Nether, keluarlah." Begitu dia memanggil iblis Yin Neraka, iblis abadi itu meraung dengan tidak senang, "Kau dari klan neraka kekaisaran, jangan ikut campur dalam pertarungan pangeran ini. Pergi sana." Xiang Shaoyun mengabaikan iblis abadi itu dan mengirimkan dua iblis Yin bawahnya. "Nak, kau sedang mencari kematian." Iblis abadi itu sangat marah. Saat ia lengah, lawannya menggunakan kemampuan Devouring Eruption dan hampir membunuhnya. Namun, iblis abadi dikenal karena daya tahannya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat saat ia mundur ke jarak aman, tidak memberi lawannya kesempatan untuk menyerangnya lebih lanjut. Para iblis Yin neraka memanfaatkan kesempatan ini dan menghujani iblis pemangsa kegelapan dengan serangan. Tubuh iblis pemangsa kegelapan terus berubah bentuk saat ia mencoba membangun kembali tubuhnya tanpa terbunuh. Para iblis Yin bawah mungkin kuat, tetapi dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia berulang kali menyerang, melepaskan racun kuat ke arah kedua iblis Yin bawah saat dia mencoba membunuh mereka. Energi jahat di sekitar iblis Yin bawah dapat menahan racun darah jahat sampai batas tertentu, tetapi jelas bahwa iblis Yin bawah tidak akan bertahan lama. Xiang Shaoyun menyerah dan menarik mereka kembali ke gerbang Nether Yin. Dia telah menjadi tak terlihat, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Iblis pemangsa kegelapan menyadari kemampuan bawaan klan Nether Kekaisaran dan berada dalam keadaan siaga penuh. Untungnya, iblis abadi itu sangat marah setelah terluka akibat ledakan diri. Dia menyerang iblis pemangsa kegelapan dengan ganas. Dengan tubuhnya yang menakutkan, serangan tanpa henti iblis abadi itu memaksa iblis pemangsa kegelapan untuk mundur berulang kali. Iblis pemangsa kegelapan itu tidak ingin melanjutkan pertarungan ini. Setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran, ia menyerang beberapa musuh lain, mencoba menjatuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan mendadak dengan seluruh kekuatannya. Bab 1280. Tinju Penghancur Kosmos Dao. Ini adalah salah satu serangan terkuat Xiang Shaoyun, yang mampu membunuh seorang Saint Iblis tingkat lanjut. Dengan serangannya yang dilakukan sambil tak terlihat, iblis pemangsa kegelapan itu tidak siap menghadapi serangan tersebut. Meskipun begitu, iblis pemangsa gelap itu memiliki kecepatan reaksi yang setara dengan iblis suci agung. Dia mungkin tidak dapat melihat Xiang Shaoyun, tetapi dia bereaksi saat serangan itu datang. Dinding energi iblis muncul di depannya dan memblokir pukulan yang datang. Xiang Shaoyun jelas tidak menyangka targetnya akan bereaksi secepat itu. Serangannya diblokir, memaksanya untuk segera mundur. "Kau tidak bisa lolos." Iblis pemangsa kegelapan itu sangat marah. Dia bersumpah akan membunuh iblis neraka kekaisaran ini terlebih dahulu. Ia melepaskan sejumlah besar racun darah mematikan yang terus mengejar Xiang Shaoyun, berusaha menelannya dalam awan racun. Xiang Shaoyun tidak punya cara untuk menghindari racun itu.
Ia berharap iblis abadi itu akan membantunya, tetapi orang itu hanya berdiri di sana dengan tangan bersilang di dada, jelas tidak berniat untuk bergerak. Mari kita lihat seberapa mampunya kau, karena kau berani mencuri dari pangeran ini, kata iblis abadi itu dengan seringai. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiang Shaoyun yang sebenarnya tidak sebesar yang dia bayangkan sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa orang ini memaksakan diri untuk melawan lawan yang lebih kuat. Karena orang ini sangat ingin melawan iblis pemangsa kegelapan, dia memutuskan untuk membiarkan orang ini memiliki iblis pemangsa kegelapan itu untuk dirinya sendiri. Dikelilingi racun, ikat kepala naga jiwa neter sepenuhnya melindungi Xiang Shaoyun dari cedera serius. Meskipun begitu, dia tidak punya cara untuk melawan iblis pemangsa kegelapan itu. Tidak jauh dari situ, tubuh utama Xiang Shaoyun telah pulih sepenuhnya. Dia bergumam, "Guiki, saatnya kau bergerak." Atas perintahnya, sebuah rune hantu terbang keluar. Guiki jauh lebih besar dari sebelumnya, kepalanya tampak lebih ganas sekarang. Energi iblis yang menakutkan berputar-putar di sekitar tubuhnya, dan dia tampak agak berbeda dari rune hantu biasa. Dia seperti penguasa semua rune hantu, sementara yang lain hanyalah petani biasa. Dia adalah seorang rune hantu dengan darah leluhur mengalir di nadinya. Setelah melahap seluruh anggota klannya, dia akhirnya memulihkan garis keturunannya yang mulia. Dia sekarang adalah Saint Iblis tingkat ketiga. Mungkin ini bukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi, tetapi kemampuannya cukup unik untuk sangat membantu Xiang Shaoyun. Dengan kepakan sayapnya, Guiki seketika muncul di dekat iblis pemangsa gelap yang berusaha membunuh klon Xiang Shaoyun. Dia menghujani iblis pemangsa gelap itu dengan rentetan serangan jiwa. Kekuatan jiwa tak berwujud itu bagaikan badai, menghantam inti iblis pemangsa gelap, membuat iblis pemangsa gelap itu tertegun sesaat. Dengan kepakan sayapnya yang lain, banyak rune melayang di udara dan menuju ke arah iblis pemangsa gelap. Iblis pemangsa gelap itu mampu pulih dengan cepat dari serangan jiwa. Dia dengan ganas mengayunkan kakinya ke arah Guiki. Tendangan itu sangat kuat, seolah-olah langit itu sendiri akan terbelah. Semua orang tahu bahwa rune hantu memiliki pertahanan yang lemah. Sepertinya tidak mungkin Guiki mampu menahan tendangan ini. Satu-satunya alasan iblis pemangsa gelap itu fokus pada Guiki adalah karena dia yakin Xiang Shaoyun sudah mati. Namun, dengan perlindungan ikat kepala naga jiwa neter, Xiang Shaoyun selamat. Dia kembali menjadi tak terlihat dan menyerang iblis pemangsa gelap itu. Satu tendangan dari iblis pemangsa gelap menghancurkan rune yang dikirim Guiki, dan terus maju, akhirnya mencapai Guiki. Guiki hancur berkeping-keping, tetapi sebenarnya, dia telah menghindar pada saat-saat terakhir. Shadow Flash. Ini adalah kemampuan bawaan yang dimiliki rune hantu, kemampuan yang diperoleh Guiki setelah garis keturunannya mencapai kesempurnaan. Dia muncul kembali di tempat lain dengan kilatan cahaya dan mengirimkan lebih banyak serangan jiwa ke iblis pemangsa kegelapan. Iblis pemangsa kegelapan itu tak menyangka bahwa rune hantu biasa bisa bertahan dari serangannya. Serangan jiwa menghantam inti iblisnya, membuatnya sakit kepala hebat. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan cakramnya. Pemusnahan 9 roda. Seketika itu juga, 9 roda melesat ke arah iblis pemangsa gelap dari 9 arah yang berbeda. Waktu reaksi iblis pemangsa gelap agak lambat karena serangan jiwa, sehingga roda-roda itu berhasil mendarat. Namun, sebagai seorang Saint Iblis Agung, daya tahannya jauh melampaui Saint Iblis biasa. Ia memang mengalami beberapa luka, tetapi ia masih berhasil menangkis cakram tersebut. Iblis pemangsa gelap itu ingin melenyapkan Xiang Shaoyun terlebih dahulu, tetapi Guiki terus menyerang inti iblisnya. Kepalanya terasa semakin tidak nyaman, dan dia tidak lagi mampu fokus untuk membunuh targetnya. Saatnya kau mati. Xiang Shaoyun tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membunuh lawannya. Sekali lagi, dia menggunakan jurus penghancur Dao Kosmos dengan segenap kekuatannya. Ruang angkasa runtuh saat dia menghujani iblis pemangsa kegelapan dengan pukulan, akhirnya menghancurkan tubuh iblis itu menjadi berkeping-keping. Meskipun tubuhnya hancur, iblis pemangsa kegelapan masih bisa membangun kembali tubuhnya. Namun, dia pertama-tama perlu membebaskan dirinya dari serangan jiwa Guiki. Iblis pemangsa gelap itu mulai melarikan diri, bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga bahkan Xiang Shaoyun pun tidak bisa mengejarnya. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tampak percaya diri saat berkata, "Kau punya jalan keluar yang mudah, tetapi kau bersikeras mempersulit keadaan." Semuanya sudah berakhir. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah tertentu, mengepalkan tinjunya, dan mengayunkan lengannya. Kemudian, sesuatu terbang dari arah itu dan menabrak iblis pemangsa gelap. Sebelum iblis pemangsa gelap itu pulih sepenuhnya, sesuatu menghantamnya, menusuk langsung ke dahinya dan hampir menghancurkan inti iblisnya. Benda itu tak lain adalah cakram. Cakram itu telah terlempar oleh iblis pemangsa kegelapan. Xiang Shaoyun tidak sempat mengambil kembali cakram tersebut, tetapi iblis pemangsa kegelapan itu cukup sial karena melarikan diri ke arah cakram tersebut.
Sebelum cakram itu sepenuhnya membunuh iblis pemangsa kegelapan, dia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa dan terbang mundur. Dia tahu bahwa dia tidak akan selamat, jadi dia memutuskan untuk terbang menuju Xiang Shaoyun. Kau akan mati bersamaku. Iblis pemangsa kegelapan itu meraung dan meledakkan dirinya sendiri. Kali ini, dia tidak menggunakan kemampuan Devouring Eruption. Dia telah menggunakannya sebelumnya dan tidak bisa menggunakannya lagi secepat ini. Ini adalah peledakan diri yang sesungguhnya dengan nyawanya sebagai harga yang harus dibayar. Sebuah ledakan mengerikan meletus, menyebabkan seluruh area bergetar. Para iblis di sekitarnya ketakutan, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka yang tidak sempat melarikan diri terkena gelombang kejut dan hampir mati. Peledakan diri seorang Saint Agung sungguh sangat menakutkan. Iblis abadi yang sebelumnya bertarung melawan iblis pemangsa kegelapan bergumam, jika anak itu bisa selamat bahkan dari ini, aku akan menganggap kita impas. Dia tidak percaya bahwa Xiang Shaoyun akan mampu selamat dari ledakan sebesar itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.